Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Teman-teman, dimulai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Absen dulu ya, Sila. Ana. Saat ini kita sudah merasakan pengaruh dari era globalisasi, yaitu meskipun kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kita tetap bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi secara visual dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menyebutkan contoh keberagaman ekonomi di sekitar dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan melihat keberagaman ekonomi di sekitar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan sebab akibat. Nah, teks yang menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Silahkan kalian baca. Setelah itu, kalian tuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, coba siapa yang bisa mengemukakan hasilnya? Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Halimah? Dunia tidak ada batas, negara tidak ada batas wilayahnya. Ya, jadi kalau dunia tanpa batas itu artinya dunia seolah-olah tidak ada batasnya, bukan negara yang tidak ada batasnya. Jadi di dunia itu ada beberapa negara dengan wilayahnya masing-masing. Namun dengan adanya globalisasi, maka seolah-olah dunia itu tanpa batas. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi, proses menjadi negara-negara bisa terhubung, contohnya HP, sepeda motor, internet. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Kita bisa belajar via HP. Lagi? Bisa nonton video call. Kita bisa menonton berita dari luar negeri, film dari luar negeri. Dan di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Di sini Ibu kasih contoh ya, keberagaman ekonomi. Misalnya Ibu punya tetangga namanya Pak Hasan. Pak Hasan itu tingkat ekonominya tinggi. Mengapa? Karena ditunjukkan dengan adanya mobil di rumahnya. Sedangkan tetangga Ibu yang lain namanya Pak Rizky. Pak Rizky itu tingkat ekonominya sedang karena dia hanya memiliki sepeda motor. Berbeda dengan Pak Rizky dan Pak Hasan, Pak Wisnu termasuk tingkat ekonominya rendah karena di situ Pak Wisnu
hanya mempunyai rumah yang sangat sederhana dan tidak mempunyai kendaraan. Nah, coba kalian tanyakan, dan Ibu pengen tahu pekerjaan dari masing-masing orang tua kalian. Coba dimulai dari Asis, coba sebutkan pekerjaan orang tuanya, Sis. Petani. Ya, Komar. Petani. Rizky. PNS. PNS. Ana. Pedagang. Jadi, dari yang kalian sebutkan, ada bermacam-macam pekerjaan. Ada petani, PNS, atau pegawai negeri sipil, pedagang, supir, dan lain-lain. Itu adalah termasuk keberagaman ekonomi. Setelah kalian mengetahui pekerjaan dari orang tua teman kalian, silakan kalian diskusikan. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena pekerjaannya berbeda, karena penghasilannya berbeda. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Pekerjaannya, sikap, pendidikan, keterampilan. Tadi kalian kan sudah tahu pekerjaan orang tua dari teman kalian. Silakan kalian diskusikan kembali, tulis 4 saja dari temanmu beserta pekerjaan orang tuanya. Sudah, setelah itu kalian tuliskan sikap yang bisa dikembangkan dengan adanya keberagaman ekonomi tersebut. Coba siapa yang bisa menyebutkan hasil diskusinya? 1. Orang tuanya Rizky bekerja sebagai pegawai negeri sipil. 2. Orang tuanya bekerja sebagai supir. 3. Orang tuanya Bima bekerja sebagai petani. 4. Orang tuanya Ana bekerja sebagai pedagang lalapan bebek. Nah, sikap apa yang bisa dikembangkan dengan adanya keberagaman ekonomi tersebut? Saling menghormati. Ya, ada yang bisa menambahkan? Saling menghormati, betul, saling menghargai, dan tidak mengejek pekerjaan orang lain. Yang kaya tidak boleh sombong, yang miskin tidak boleh iri. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian seseorang, diantaranya keterampilan, pendidikan, dan sikap, serta peluang pekerjaan. Nah, meskipun begitu, kita harus saling menghargai dan menghormati dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Jika keluarga kita dalam keadaan mampu, maka kita tidak boleh sombong dan harus membantu yang membutuhkan. Namun jika keluarga kita tidak mampu, maka kita tidak boleh malu ataupun iri. Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Mana jadi petani atau jadi supir? Oh, jadi petani atau jadi supir. Semua pekerjaan itu baik asalkan halal dan bermanfaat serta tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada yang lebih baik ya, Komar. Komar tidak boleh mengejek teman yang berbeda pekerjaannya. Tidak boleh mengejek pekerjaan orang tua temannya ya, Komar. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang tanya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Menulis informasi penting, teks eksplanasi, globalisasi. Oh, benar. Tadi kita sudah belajar globalisasi, terus menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain itu, kita belajar apa lagi? Siapa yang bisa? Wiwi? Dari pekerjaan keberagaman ekonomi. Ya, jenis pekerjaan orang tua, keberagaman ekonomi, dan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi.
Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.